teman-teman, ketemu lagi di channel Bian Arki A Fabian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sebelum kita lanjut. Jadi kali ini kita akan bahas apa, Kak? cara memasang segel ini agar pantat kita nggak sakit. Jadi sebenarnya bukan cara masang saddle, tapi cara bagaimana supaya pantat kita tidak sakit saat kita goes. Karena biasanya saddle bawaan dari toko itu tidak semuanya bagus, kecuali sepeda Anda mahal, mungkin yang 20 juta up, saya nggak tahu. Nah, kali ini kita akan kasih tahu caranya, cara mengatasi pantat kita tidak sakit, tapi dengan budget yang lebih murah. Yaitu adalah dengan tidak naik sepeda. Bukan dengan cara tidak naik sepeda teman-teman, tapi dengan cara subscribe channel ini agar kalian tahu tips-tips olahraga, sepeda, dan kamera. Dan berikut ini adalah 6 tips tentang cara bagaimana agar pantat kita tidak sakit saat bersepeda. Cara yang pertama adalah dengan cara perbanyak jam terbang. Seperti gitaris baru biasanya jari kita kan sakit, Kak. Ya. Kalau kita awal-awal gitar. Nah, goeser baru tentu juga harus adaptasi dengan pantat yang sakit saat permulaan. Ya. Jadi semakin sering kita bersepeda, maka pantat kita juga akan terbiasa. Tips yang kedua adalah dengan cara mengatur maju mundur saddle. Jika olahraga lari, maka tumpuan kita itu kan adalah kaki. Ya. Nah, kalau olahraga sepeda, tumpuan kita adalah bokong. Ya. Nah, silakan atur maju mundur saddle agar bokong kita bisa mendarat pada tumpuan yang pas. Jadi saddle itu bisa diatur maju mundurnya seperti ini. Nah, kalau tumpuannya tidak pas, maka tentu kita juga tidak nyaman. Seperti ini. Saddle yang agak maju ke depan, berarti tumpuannya adalah bokong bagian atas. Nah, saddle yang agak mundur ke belakang, maka yang menjadi tumpuan adalah bokong bagian bawah. Tips yang ketiga adalah mengatur kemiringan saddle. Idealnya, posisi saddle untuk medan yang jalan datar adalah sejajar. Jadi tidak terlalu ke depan gini, miring, atau tidak terlalu gini. Ya, jadi sejajar. Saddle yang tidak miring ke depan atau ke belakang membuat kita tidak melorot saat bersepeda. Jadi kalau gini kita akan melorot ke depan, kalau gini juga nggak nyaman, kita akan melorot ke belakang. Jika sering melorot, tentu ini akan membuat kita tidak nyaman dan mengeluarkan lebih banyak energi, betul lah? Ya, benar. Gitu. Jadi sejajar ya, sejajar, jangan tekla-tekle seperti ini, sejajar. Tips keempat adalah sesuaikan bentuk saddle dengan lebar bokong. Jadi tiap orang itu kan punya ukuran bokong yang berbeda, betul? Nah, semakin besar dan lebar bokong kita, maka akan semakin membutuhkan luas penampang, saddle yang lebih besar. Jadi kalau bokongnya segini, maka ya tentu kebutuhan penampangnya dia lebih besar. Semakin kecil tumpuan, maka semakin besar beban yang harus ditanggung. Maka beda medan seperti road bike, mountain bike, atau sepeda lipat tentu juga akan beda kan untuk bentuk saddle-nya. Nah, pabrikan biasanya sudah memikirkan modelnya, kita tinggal memikirkan bokong kita. Maksudnya luas saddle-nya. Tips kelima, pakai cover saddle. Jadi jika jam terbang kamu sudah tinggi, sudah seminggu gitu atau sebulan, dan settingan sudah benar dan bentuk saddle-nya juga sudah pas, tapi bokong kamu masih tidak nyaman, kamu mungkin perlu pakai cover saddle. Tadi barusan beli, ini namanya cover saddle seperti ini teman-teman. Kita akan pasang ini ke saddle kakak. Sekiranya kenceng, kita bisa tes. Jadi cover saddle itu berisi gel yang membuat saddle kita jadi empuk dan nyaman, walau tampilannya jadi jelek dan tidak rapi, tapi ini bisa menjadi solusi bagi bokong kita.
Oke, jika semua tips tadi sudah kamu laksanakan, tapi kamu masih tidak nyaman juga, maka ada baiknya kamu harus ganti jenis olahraga, seperti misalnya jalan kaki atau lari. Bisa jadi ada masalah dengan bokong kamu dan tentu saja pergi ke dokter bisa menjadi solusi yang tepat untuk mengatasinya. Itu tadi 6 tips dari Pian dan Papa tentang cara mengatasi agar bokong kita tidak sakit saat bersepeda. Kita akan tes, Kak? Ya. Ready? Red. Oke, let's roll.